Halo, selamat datang teman-teman semua. Acara bisa mulai dalam 5 menit lagi ya. Sambil nunggu waktu, mungkin aku mau sambil jelasin mengenai feminism sedikit kali ya. Sebenarnya apa sih yang kita lakuin dan kita ini siapa? Oh ya, sebelumnya kenalan dulu, nama aku Ica. Jadi, feminism ini terbentuk pada tahun 2017 atas semangat kita untuk memberdayakan perempuan di bidang STEM dan juga menaikkan kesadaran masyarakat mengenai kesetaraan gender tersebut. Nah, hal ini kita lakuin melalui acara-acara yang sebelumnya kita lakuin, yang tujuannya adalah untuk menginspirasi audiens kita dengan promote female representatives, membekali soft skill dan hard skill, dan juga memberi platform dan network untuk perempuan di bidang STEM. Nah, seperti contohnya di acara kali ini, basa-basi, kita mau kasih pencerahan ke teman-teman semua mengenai vaksin, karena sebenarnya info yang sebenarnya mengenai vaksin udah banyak banget. Cuma kalian bingung nggak sih, mana sebenarnya yang valid dan enggak? Makanya sini kita berusaha bawa expert dari bidangnya, yaitu Bu Iris, dari bidang medis, yang akan menjelaskan lebih lanjut mengenai vaksin, dan juga akan ada Mas Firza, dari Pandemic Talks, sebagai perwakilan dari tim media, yang akan memberikan kita penjelasan sebenarnya gimana sih cara milih info yang baik dan benar, dan juga akan dimoderatori oleh Mbak Raka dari Overheard PPDS. Nah, selain itu, kita juga mau makasih nih ke partner-partner kita yang selama ini udah ngebantu kita untuk share info kita, yaitu ada Gimana Dok, ada Detik Health, ada Overheard PPDS, Moment Beyond, dan juga Pandemic Talks. Nah, selain itu, kita juga mau terima kasih kepada partner giveaway kita, yaitu Theater Booth, Scrubs of Your Choice. Dia udah nge-sponsorin kita dengan giveaway-nya. Nanti di akhir acara bakal ada giveaway untuk Scrubs dan juga kaos. Oke, sebelumnya bakal ada video dari Theater Booth ya. Oke, thank you Theater Booth. Pas banget nih, udah jam 3, mungkin kita bakal mulai aja acara kita ya. Welcome semuanya di acara Basa-Basi Getting Through the Pandemic, Making Informed Decisions and Taking Responsible Actions. Jadi, aku bakal jelasin dulu nih rundown kali ini, apa aja. Jadi acara kita akan dimulai dengan pertama, introduction dulu dari Mbak Raka selaku moderator, lalu akan ada materi pertama dari Ibu Iris, dari pihak medis yang akan memberikan penjelasan mengenai
vaksin kepada kita. Lalu setelah itu materi kedua akan dibawakan oleh Mas Firza dari Pandemic Talks bagi perwakilan media yang akan memberi penjelasan kepada kita gimana sih sebenarnya cara politik yang baik bagi pandemi kayak gini. Lalu akan ada juga sesi diskusi dan Q&A, dan selanjutnya akan ada closing dan juga giveaway announcement. Oh iya, untuk giveaway-nya, untuk pemenang harus hadir di acara ini ya, jadi jangan keluar dulu di tengah-tengah. Dan kalau ada pertanyaan lagi, mungkin bisa langsung tanyain aja di chat box, nanti bakal kita jawab dari situ. Dan selanjutnya mungkin kita akan oper ke moderator kita, Mbak Raka, dari Akademi PPDS. Oke, Kak. Oke, thank you Mbak Ica. Dan selamat bergabung buat teman-teman semuanya. Ya, sebelum lanjut, perkenalkan diri dulu sebentar. Nama saya Ratna Kartika, biasa dipanggil Raka. Di sini saya akan menjadi moderator acara basa-basi pada sore hari ini. Nah, tadi udah disebutkan, saya memang sehari-hari ya selain memang masih jadi PPDS di PPDS Ilmu Penyakit Dalam di Universitas Airlangga Surabaya, saya juga the one behind Overhead PPDS dan juga Celemek Podcast gitu aja. Nah, pada sore hari ini FemInstem udah hebat banget nih yang menyelenggarakan ada acara panel discussion, temanya ini unik banget sih menurutku karena dan memang kita temukan banget yaitu getting through the pandemic, di mana making informed decision dan juga taking responsible action. Nah, saking hebohnya pandemi COVID-19 dari zaman Desember 2019 itu banyak banget informasi yang mulai dari yang infonya benar sampai yang infonya bilang COVID ini katanya buatan negara adidaya lah, yang konspirasi dan kawan-kawan. Dan jelas yang paling terakhir nih, paling hits belakangan adalah soal vaksin. Ini vaksin sudah mulai diturunkan ke masyarakat, yang gelombang 2 mulai ke petugas publik dan juga ke lansia, itu mulai dari 17 Februari kemarin. Nah, tapi gimana sih kita caranya menanggapi vaksin ini? Karena mungkin memang sekarang yang dapat petugas publik dan juga lansia, tapi sasaran pemerintah kan buat sebanyak-banyaknya nih semua orang divaksin. Kalau bisa tujuannya adalah minimal 70% lah dapat vaksin. Nah, kita ini harus berbuat apa kalau misalnya tiba-tiba dapat notifikasi bahwa minggu depan kita vaksin, atau misalnya wah bulan depan vaksin nih, ini bener nggak ya, beneran vaksin nggak ya, jangan-jangan ini lagi cuma virus yang bisa bikin malah badanku tambah sakit. Nah, karena itu dalam acara basa-basi sore ini, kali ini kita ada dua pembicara ya. Yang satu itu adalah, yang pertama adalah Profesor Dr. Iris Renggani, spesialisnya ke dalam konsultan alergi imunologi. Beliau ini saat ini menjabat sebagai Ketua Peralumni atau Perhimpunan Alergi Imunologi Indonesia, dan saat ini juga menjabat sebagai pengurus dari Ikatan Dokter Indonesia. Nah, selain kedua jabatannya tersebut dan selain jabatan-jabatan lainnya nih yang juga ada di CV-nya beliau, beliau ini juga sehari-hari masih aktif sebagai staf di Departemen Alergi Imunologi Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta. Dan Assalamualaikum Prof. Iris. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak atas kehadirannya pada sore hari ini, Prof. Iya, sama-sama. Iya. Kemudian yang kedua, nggak kalah fenomenalnya lagi nih. Kita juga pembicara kita yang kedua ini mungkin kalian udah tahu banyak akunnya mungkin sudah hits banget nih di Instagram. Kita panggil aja nih Mas Firza Radiani. Ya, nah, beliau sore Mas Firza. Beliau ini adalah salah satu dari inisiatornya Pandemic Talks. Ya, beliau adalah seorang analis data profesional dan juga praktisi komunikasi. Dan ya, kita udah tahu ya Pandemic Talks ini sudah dari awal pandemi gencar banget ngasih kita edukasi, ibaratnya ngomelin kita di Instagram dan juga lewat podcastnya tentang pandemi dari berbagai perspektif. Jadi
tidak cuma dari soal ada medisnya juga, tapi juga ada datanya juga. Gitu ya. Jadi kita bisa lihat kondisi pandemi ini di lapangan secara mikro dan juga makro di Indonesia kayak apa. Nah, kalau openingnya singkat aja, karena saya yakin dua pembicara kita jauh lebih seru daripada ngomongin saya opening. Jadi untuk menyingkat waktu, kita mulai aja dengan pemaparan pertama dari Prof. Iris. Ini mengenai maraknya vaksinasi massal yang sedang digencarkan oleh pemerintah. Kepada Prof. Iris, waktu dan tempat kami persilakan, Prof. Ya, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Pada sore hari ini menjelang sore ya, kita bincang-bincang sedikit. Ya, slide berikut. Slide pertama, silakan. Nah, ini mengenai COVID vaccination strategy. Jadi bagaimana sih strateginya untuk vaksinasi COVID-19? Ya, slide. Nah, lingkup bahasan yang akan kita bicarakan pada siang hari ini adalah pentingnya vaksinasi untuk mencegah penularan penyakit menular, kemudian tipe vaksin COVID-19, herd immunity, dan vaksin melindungi masyarakat. Ya, slide berikut. Nah, ini kita lihat bagaimana pentingnya vaksinasi untuk mencegah penyakit menular. Kita lihat lagi pada slide yang berikut. Nah, ini tujuan daripada vaksinasi adalah menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat COVID-19 dan juga mencapai kekebalan kelompok yang kita sebut herd immunity untuk melindungi kesehatan masyarakat. Juga menjaga produktivitas dan meminimalkan dampak sosial dan ekonomi. Dan selain itu, tentunya vaksin itu melindungi dan memperkuat sistem kesehatan secara menyeluruh. Kita lihat lagi yang berikutnya. Sebetulnya vaksinasi cacar atau yang disebut variola itu oleh Edward Jenner, tahun dokter ya, dia seorang dokter, tahun 1796 beliau menemukan vaksin cacar yang sampai hari ini membuktikan bahwa vaksin cacar telah berhasil melenyapkan penyakit cacar dari muka bumi ini. Ya, kalau kita lihat di sini bahwa itulah keberhasilan daripada vaksinasi. Mudah-mudahan vaksinasi ini juga bisa berhasil untuk penyakit-penyakit yang lain. Ya, slide berikut. Nah, ini manfaat daripada vaksinasi adalah mencegah penularan penyakit menular, eradikasi artinya betul-betul lenyap dari muka bumi, ya, eradikasi penyakit menular, contohnya variola atau cacar, mengendalikan penularan penyakit, contohnya polio dan morbili. Ya, polio atau dan morbili belum semuanya lenyap dari muka bumi, hanya baru beberapa tempat saja. Ya, slide. Ada berapa sih tipe vaksin COVID-19? Kita akan lihat lagi pada di slide berikutnya, kita lihat di sini tergantung platformnya. Ya, jadi kalau kita bicara vaksin COVID-19 ada beberapa platform. Mari kita lihat platformnya. Nah, ini sejak 10 Januari 2020, para pakar menemukan genom dari coronavirus COVID-19 yang merupakan langkah awal dari penemuan COVID-19. Itu adalah gambar daripada COVID-19 ya, coronavirus. Kita lihat ya, di atasnya banyak yang merah-merah ya, itu namanya spike ya. Kalau kita lihat di sebelah kirinya itu potong permukaannya itu ada RNA, DNA yang bagian dalamnya, tapi juga ada spike-nya yang merah-merah di bagian luarnya. Nah, semuanya itu bisa merespon pembentukan antibodi. Jadi nanti ada vaksin yang diambil dari spike-nya aja, ada vaksin keseluruhan virusnya, dan ada vaksin yang hanya sebagian daripada virusnya. Ya, slide berikut. Nah, ini ada contoh-contoh platform. Ya, ada melalui viral vector, ada yang melalui DNA, RNA, ada yang protein, dan ada yang killed. Killed itu artinya vaksin yang dimatikan. Seperti Sinovac, itu ya killed vaccination. Kalau attenuated artinya vaksin hidup yang dilemahkan. Ya, jadi berbeda. Ya, tapi yang ada sekarang ada yang killed. Ya, yang keseluruhan vaksinnya diambil dan dimatikan. Ya, slide berikut. Ini ada vaksin merah putih. Ya, vaksin merah putih itu menggunakan isolat virus yang memang bertransmisi di Indonesia. Moto daripada vaksin merah putih adalah virus berasal dari Indonesia, dikembangkan oleh para peneliti di Indonesia, diproduksi oleh produsen vaksin di Indonesia, dan juga dipersembahkan untuk masyarakat Indonesia. Jadi sangat ideal sekali ya kalau kita lihat. Ini ada 6 institusi
yang membuat vaksin merah putih dengan 6 platform yang berbeda-beda. Nanti kita lihat platform mana yang terbaik. Kenapa mereka mengadakan macam-macam platform? Karena memang kita belum tahu COVID-19 ini platform terbaiknya yang mana. Karena itu vaksin merah putih juga seperti di dunia lainnya melakukan penelitian. Ya, slide. Nah, ini fase klinik ya. Kalau kita bilang vaksin itu aman atau tidak itu tergantung dari fasenya. Sudah melalui fase 1, fase 2, fase 3 itu kita anggap aman. Ya, karena fase 1 itu sebelumnya itu ada preclinical study, yaitu fase dengan hewan percobaan. Ya, hewan percobaan sudah lewat, keamanannya baik, pembentukan antibodinya oke, baru masuk fase 1. Fase 1, 2, 3 berbeda dalam hal jumlah orang dan juga yang fase 3 itu sudah termasuk efikasi. Ya, slide. Apa yang disebut herd immunity? Kita lihat ya herd immunity pada slide berikutnya. Kalau kita lihat menyimak di sini yang biru di atas ya, kumpulan orang yang sehat tidak divaksinasi, kemudian ada orang yang merah yang membawa virus ya. Kemudian dalam sekejap dia bisa menularkan seluruhnya yang biru. Demikian juga gambar di bawah orang setelah vaksinasi semuanya masih ada sedikit yang akan menularkan. Yang merah hanya satu kita lihat di antara yang kuning. Yang kuning adalah orang-orang yang kelompok yang sudah divaksinasi. Kemudian kita lihat sebelahnya, ternyata yang kuning semuanya tetap sehat, tidak tertular. Yang biru yang tidak divaksinasi yang tertular. Jadi artinya vaksinasinya baik. Ya, lanjut. Nah, herd immunity adalah kekebalan kelompok ya. Salah satu upaya untuk mencapai herd immunity adalah dengan vaksinasi. Ya, vaksinasi bukan segalanya. Ya, tetapi melalui vaksinasi herd immunity akan cepat tercapai. Herd immunity adalah kekebalan kelompok. Oleh WHO diharapkan 70% saja dari seluruh total penduduk Indonesia. Ya, diharapkan sudah bisa divaksinasi dan mendapat kekebalan. Kalau bisa lebih baik ya. Nah, pertanyaannya adalah karena kita masih menunggu vaksin-vaksin dari luar, jadi kita harus tetap menjaga protokol kesehatan, yaitu 5M. Ya, mencuci tangan pakai sabun, pakai masker ya dengan benar ya, menjaga jarak 1,5 sampai 2 meter, kemudian membatasi mobilitas di tempat umum ya, kalau nggak perlu ke tempat umum nggak usah. Ya, menjauhi kerumunan atau keramaian. Jadi memang kita saat ini harus tetap berhati-hati, tetap menjaga protokol kesehatan, walaupun sudah divaksinasi tetap bisa terkena. Karena pembentukan antibodi itu tidak ada yang 100%. Ya, slide berikut. Nah, vaksinasi ini melindungi masyarakat. Ya, silakan slide. Nah, ada yang kata-kata efikasi, ada yang efektivitas. Apa sih bedanya? Efikasi vaksin adalah penurunan insiden penyakit pada kelompok yang divaksinasi dibandingkan dengan kelompok yang tidak divaksinasi. Kita melihat dengan rumus, kemudian muncullah efikasi. Efikasi adalah kemanjuran dari satu vaksin untuk dapat melindungi. Ya, jadi kalau 63,5% berarti masa untuk melindunginya sekitar kekuatannya ya, kemanjurannya sekitar 65,3%. Itu bukan berarti jelek, karena WHO menetapkan di masa pandemik ada untuk efikasi minimal 50%. Ya, jadi kita termasuk tidak jelek. Ya. Efektivitas vaksin adalah kemampuan vaksin dalam mencegah penyakit yang sesuai pada populasi dunia nyata. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa efektivitas vaksin kita belum tahu berapa. Tunggu berjalannya waktu. Ya, kita berharap 1 tahun sekali bisa dilakukan penyuntikan ya, karena kalau influenza itu setahun sekali dilakukan penyuntikan. Mudah-mudahan COVID-19 juga bisa nyampe setahun sekali ya. Oke, slide berikutnya. Nah, ini efikasi ya. Ini kan beda-beda yang saya jelaskan ya. Efikasi ditentukan oleh sejumlah faktor. Jadi itu yang membedakan ya, seperti latar belakang kelompok sukarelawan dan untuk uji dan epidemiologi wilayah uji klinik vaksin. Ini kalau kita ngomong efikasi itu dalam satu penelitian. Tapi kalau kita bilang efektivitas itu setelah penelitian selesai. Ya, jadi efikasi 65,3 itu artinya dalam uji klinis kemanjurannya ya, penurunan 65,3% pasien dengan kasus pada kelompok yang divaksinasi dengan kelompok yang tidak divaksinasi. Ya, slide berikut. Nah, indikasi dari vaksinasi COVID-19 perlu prioritas ya.
indikasi pada umumnya yang disusun oleh banyak negara. Ya, misalnya petugas kesehatan, kelompok usia lanjut, kelompok dengan komorbid, ya itu yang diutamakan. Di tiap negara demikian, ya. Sehingga kalau lansia itu kan orangnya lebih sensitif terkena sesuatu. Ya, jadi lebih baik dilakukan penyuntikan. Kemudian nanti kelompok-kelompok lain menyusul kalau sudah ada programnya dan vaksinnya sudah ada. Untuk anak saat ini belum ada karena sedang berjalan, masih penelitian di luar ya. Ya, slide berikut. Ya, slide. Nah, ini efek simpang vaksin COVID-19. Hampir sama dengan vaksin lainnya. Ya, kalau kita bicara efek simpang atau efek samping ya, istilahnya efek simpang atau KIPI, kejadian ikutan pasca imunisasi ya. Ada yang efek lokal yaitu kemerahan, bengkak, nyeri daerah suntikan, efek sistemik ya yang keseluruhan bisa demam, bisa sakit kepala, bisa pusing, mual dan diare. Ya itu gejala-gejala dari efek simpang. Tapi tidak selalu semua orang demikian, tetapi bisa terjadi. Ya sampai saat ini belum ada laporan efek simpang yang serius. Ya, berarti vaksinnya memang aman. Karena vaksin apa sih yang dipakai di Indonesia? Ditentukan oleh pemerintah. Ya Sinovac di saat ini ya, dosisnya hanya 0,5 mililiter secara intramuskuler. Artinya ditaruh di deltoid, di daerah deltoid dengan atas ya. Untuk usia 18 sampai 59 tahun, pemberian 2 kali dengan jarak waktu 0 sampai 14 hari. Ya, sedangkan untuk usia lanjut pemberian 2 kali juga dengan jadwal waktu adalah 0 sampai 28 hari. Ya, slide. Nah, saat ini vaksin COVID-19 sudah boleh untuk ibu menyusui, sudah boleh, ibu hamil tidak boleh. Jadi semuanya syarat-syaratnya itu masih berdinamikanya masih tinggi. Masih berubah-ubah ya. Kalau sudah aman kenapa tidak ya? Ya, slide. Nah, sebagai kesimpulan, untuk mempercepat penanggulangan COVID-19 di Indonesia, selain upaya protokol kesehatan juga diperlukan vaksinasi COVID-19. Dan vaksinasi ini merupakan salah satu upaya untuk mencapai herd immunity, yaitu kekebalan kelompok. Agar dapat memutus rantai penularan secara menyeluruh, perlu dilakukan vaksinasi pada sekitar 70% kelompok sasaran. Jadi artinya kalau penduduk kita ada kurang lebih 280 juta, yang harus disuntik adalah 70%-nya kurang lebih 160-170 juta orang. Kita bisa membayangkan 170 juta dari 280 juta itu waktunya tidak pendek. Ya, waktunya lama sekali. Ya, jadi kita harus bersabar karena itu pandemik masih ada. Jadi harus sabar, pakai protokol kesehatan kemana-mana. Ya. Kemudian vaksinasi COVID-19 dilakukan oleh setiap orang sehat dan yang penyakitnya dalam keadaan terkendali. Jadi jangan pernah memberikan pada orang yang sakit. Kenapa? Karena orang yang mau disuntik itu harus orang yang sehat, bukan orang yang sakit. Ya, jadi kita salah kalau kita menyuntikkan pada orang yang sakit atau komorbid yang sudah terkontrol, bukan komorbid yang belum terkontrol. Ya, jadi vaksin itu adalah salah satu upaya untuk menghentikan pandemik ya, dengan cara mencapai herd immunity 70%, tetapi bukan satu-satunya cara yang menghentikan pandemik. Karena itu protokol kesehatan 5M tetap harus dijalankan sampai pandemik berakhir. Demikian presentasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Prof. Iris atas penjelasannya. Ya, dari penjelasan tadi kita tahu ya, ibaratnya kita jadi lebih tahu agak banyak lah mengenai vaksin gitu ya. Dan bahasanya mudah sekali diterima oleh Prof. Iris ini memang dari Prof. Iris tadi. Ya, dan kenapa sih kok kita memang perlu vaksin, tidak perlu ketakutan akan vaksin, karena memang selain prosesnya yang panjang seperti yang tadi disebutkan, tadi kan ada bahkan sebelum ibaratnya dikasihkan ke orang di fase 1 ya, klinis fase 1 itu bahkan sudah masuk fase preklinis dulu. Jadi diteliti, demikian aman, masuk ke fase 1, lanjut 2, lanjut 3, baru kalau sudah di ACC sama FDA, sama BPOM, barulah itu dipasarkan ke masyarakat. Nah, dan benar memang vaksin saja tidak cukup karena kan waktunya butuh banget lama. Kita tetap harus protokol kesehatan, masker, cuci tangan, jaga jarak,
hindari ruangan tertutup yang ventilasinya nggak oke. Nah, tapi kalau protokol itu kan sudah banyak tuh posternya di mana-mana. Itu bisa dikontrol tuh, bisa dilihat kelihatan. Tapi yang kita tidak bisa lihat, kadang-kadang bikin kita gundah gulana gitu ya, itu adalah berita-berita yang muncul mungkin di timeline kita, di grup WA keluarga. Nah, gimana sih caranya? Kan kita sudah dikasih pemaparan nih sama Prof. Iris. Kita punya pengetahuan ini kita pakai gimana? Gimana kita mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari biar kita ibaratnya nggak kemakan omongan aneh-aneh lah dari orang-orang yang mungkin sebenarnya adalah provokator. Itulah tugas Mas Firza nih buat jelasin. Untuk jelasin ke kita gimana sih Mas tips dan triknya biar gak kemakan omongan orang yang hoax-hoax yang aneh-aneh itu. Oke, waktu dan tempat saya silakan Mas Firza. Terima kasih Dok Raka. Ya. Assalamualaikum, selamat sore ya teman-teman. Terima kasih teman-teman tim panitia, yang terhormat Prof. Iris, yang terhormat Dok Raka. Saya izin membawakan materi ini. Jadi setahun pandemi kan resmi di Indonesia, kasus pertama kan besok tanggal 2 Maret kita akan ulang tahun nih. Kita akan tiup lilin. Kasus pertama itu ada di tanggal 2 Maret tahun 2020. Jadi tanggal 2 Maret 2021 gitu kita akan pas nanti ada di ulang tahun yang pertama pandemi di Indonesia. Nah, setahun kami di Pandemic Talks mencoba mengedukasi tentang pandemi, tentang data, jurnal-jurnal sains ataupun tips-tips sosial ke masyarakat. Yang kami perhatikan itu ternyata ya ini memang agak unik nih, masyarakat Indonesia itu menurut saya pribadi dan tim juga ya, itu memang kebanyakan itu tidak bisa membedakan ya, ada 4-5 hal nih, tidak bisa menderajatkan apa itu opini, apa itu asumsi, apa itu data, atau apa itu fakta, dan apa itu testimoni. Nah, menurut masyarakat Indonesia yang selama ini follow ke Pandemic Talks atau di beberapa kesempatan saya mengisi webinar seperti ini atau talk show, yang saya hadapi dan simpulkan adalah hal tersebut. Ya minimal 5 hal tadi itu tidak bisa bahasanya saya diderajatkan yang mana sih yang paling benar gitu. Di lain hal, di bidang sains sama medis itu ada namanya level of evidence, tapi ini bukan kemampuan saya untuk menjelaskan hal tersebut. Mungkin di forum lainnya mungkin Prof. Iris dan Dr. Raka bisa menjelaskan hal tersebut. Nah, secara awam memang idealnya itu kita harus bisa membedakan dan menderajatkan yang paling rendah itu adalah asumsi, opini, sama testimoni. Nah, ini tuh berlawanan dengan data dan fakta gitu. Nah, hal ini nyambung sama pembukaan dari Dr. Raka tadi bahwa ya kadang-kadang saya juga dulu seperti itu. Sekarang juga kadang-kadang masih seperti itu. Ada berita apa gitu di grup WhatsApp, ada artikel apa, ada testimoni apa, ada IGTV atau misalkan video dari influencer apa. Karena hal tersebut sangat kontroversial dan kita menganggap itu benar, kita langsung memforward atau langsung mempercayai gitu. Padahal setelah ditelaah, informasi tersebut sama sekali tidak mengandung unsur-unsur data dan fakta gitu. Akhirnya jatuhnya ke hoax atau ke infodemik namanya. Jadi selama pandemi ini, pihak WHO ini menyebutkan bahwa false information atau hoax di pandemi namanya infodemik. Nah, di sini saya mewakili Pandemic Talks coba menjelaskan ke teman-teman gimana sih tips menghadapi infodemik itu seperti apa untuk awam gitu. Kenapa? Karena sebelum ada Pandemic Talks, kami juga semua isinya orang awam, karena sampai sekarang pun tidak ada namanya ahli COVID. Jadi kita sama-sama belajar, oh ternyata ada ciri-cirinya loh, kalau gimana kita mengenali infodemik atau hoax. Silakan slide kedua. Nah, yang pertama banget
sebelum ke sini aku mau jelasin lagi, jenis konten tuh ada banyak kan, nggak cuma infografis seperti ini. Jenis konten tuh ada infografis, ada foto, ada video, ada IGTV, ada dari YouTube, ada di suara dan podcast gitu. Termasuk juga artikel-artikel media online yang kadang-kadang clickbait atau yang kontroversial itu juga termasuk informasi ya. Nah, yang paling penting banget adalah nomor satu, cek sumbernya. Siapa yang membagi informasi tersebut kepada Anda dan dari mana mereka mendapatkannya. Periksa sumber informasinya, walaupun pengirimnya adalah teman, sahabat, pacar, suami istri, atau bahkan orang tua kita gitu. Contohnya bahkan bapak kandung saya, setelah 10 tahun saya handle Pandemic Talks, percaya bahwa pasien itu bisa di-COVID-kan dan dibayar 15 juta gitu. Nah, itu bapak kandung saya, tapi nggak apa-apa kan, semangat edukasi. Nah, ciri-cirinya ya pasti kan gini, gampang kok argumen dengan orang-orang yang lagi tanda kutip tersesat seperti itu ya. Bapak saya dulu tersesat. Tinggal nanya aja, Pak gitu, Pak, maaf, sumbernya dari mana gitu kan? Oh, ini dari temannya Bapak di grup WhatsApp gitu. Terus apa sumbernya gitu? Oh, ini katanya ini. Nah, akhirnya kan itu bukan sebuah sumber informasi yang valid gitu. Sumber informasi yang valid yang kita percayai ya misalkan data dari Kemenkes, data dari WHO. Seperti infografis saya ini sumbernya adalah dari WHO, makanya saya cantumkan di depan gitu. Selama ini juga Pandemic Talks coba mengedukasi secara pelan-pelan lah ke masyarakat bahwa kalau diperhatikan setiap slide informasi Pandemic Talks itu di kiri bawah atau kanan bawah itu ada sumbernya. Kami mau menyampaikan bahwa yang kami sampaikan ini bukan opini pribadi orang-orang di dalam Pandemic Talks, atau misalkan ada asumsi atau testimoni, semua itu ada sumbernya gitu. Yang pertama banget, cek sumbernya. Jadi ada informasi apapun, bahkan misalkan yang menyampaikan seorang pejabat pun, seorang dokter pun, atau seorang yang ahli S1, S2, S3 pun, atau terpandang terlama, ditanya dulu, bahkan bapak kandung saya pun saya tanya sumbernya mana gitu. Itu sih paling mudah adalah cek sumbernya mana. Kalau jawabannya amburadul, misalkan ngawang-ngawang, katanya tetangga saya gitu, katanya supirnya tukang kebunnya ini. Nah, biasanya kata-katanya ini tanda kutip ya, cara menceritakan kata-katanya ini benang merahnya sama. Jadi kayak sebuah cerita yang diulang-ulang terus gitu. Tapi begitu misalkan di dalam diskusi debat yang sangat kuat, misalkan akhirnya kita pojokkan, ya udah orangnya mana, buktinya mana, yang rumah sakit mana yang meng-COVID-kan pasien, namanya siapa, ayo kita ke polisi gitu, ayo kita ke cyber yang Polda itu, yang di Jakarta itu, cyber itulah. Nah, mostly kebanyakan nggak ada yang bisa jawab gitu. Jadi enggak deh, jangan, aku juga nggak tahu sih gitu. Nah, itu adalah cara kita mengecek bahwa ternyata itu adalah informasi yang bergulung-gulung terus, dan ternyata kayak mitos saja, nggak ada gitu. Misalpun ada mungkin oknum, tapi juga nggak berhasil membuktikan ini kejadiannya kapan, di rumah, misalkan ya, di rumah sakit mana, tanggal berapa, dokternya siapa, perawatnya siapa, nggak ada yang bisa menyampaikan itu, tapi menjadi urban myth, mitos urban yang bergulir-gulir terus. Bahkan sebenarnya kalau yang infodemik tentang pasien di COVID-19 15 juta atau berapa juta itu pun sebenarnya nggak logis juga sebagai orang dari sisi bisnis ya kan. Harga vaksin 2 dosis 1 jutaan lah, paling mahal 2 jutaan. Terus apa untungnya misalkan Bill Gates dan teman-teman ngebuat vaksin harga jualnya ya, ini misalkan kita jualan lah di pasar, harga jual 1 juta, terus kita biar orang tersebut mau beli produk kita harus kita kasih 15 juta, 5 juta, ya tekor, nggak ada yang mau bisnis kayak gini. Itu sih, jadi cek sumber itu paling penting yang pertama. Silakan next. Nomor 2, jangan baca judul saja. Judul-judul itu memang digunakan memang untuk memancing kita sih, itu. Intinya adalah saya mau menyampaikan ada penelitian di PISA itu bahwa 65% tahun 2019 ya dan 2020,
65% warga Indonesia, bayangkan 65% dari 270 juta itu buta huruf literasi. Artinya mereka bisa membaca, namun tidak bisa memahami konteks dari sebuah artikel, jurnal, atau berita yang sederhana apapun lah gitu. Misalkan berita tentang artis gitu, berita tentang yang enteng-enteng, yang receh-receh, berita tentang sepak bola, atau berita tentang fashion atau apa gitu. Nah, mereka memang bisa membaca, tapi 65% rakyat Indonesia ini memang literasinya rendah, sehingga konteksnya nggak ngerti gitu. Nah, pesannya di slide ini adalah sebelum jempol kita lebih ringan memforward berita-berita hoax, alangkah baiknya kita juga membaca isinya apa. Isinya apa? Apakah konteksnya kita sudah pahami secara utuh itu, atau misalkan gini, paling gampang gini sih. Kayaknya kalau di grup WhatsApp yang keluarga saya yang ada Pak De Budenya ini, kayaknya agak-agak iman terhadap sainsnya agak-agak goyah nih. Kalau judul yang kayak gini aku forward ke mereka, mereka bakal liburan nggak ya? Mereka bakal semakin melanggar prokes nggak ya? Nggak usah deh, habis dibaca, oh iya, bukan kok judulnya, ini mah pinter-pinternya media online aja nih gitu. Nah itu sih. Selanjutnya, cari tahu siapa penulisnya. Jadi telusuri nama penulisnya, bisa secara online atau bisa melihat apakah dia nyata dan kredibel. Ya ini di infografisnya kami membuat parodi ya. Ini kayak buaya kan bisa saya ngomong, kamu bisa percaya sama aku nggak sih gitu kan. Nah, maksudnya adalah beberapa bulan lalu kita pernah tahu sempat ada sebuah organisasi dari kedokteran saintis di Eropa sama atau Amerika, saya lupa, yang menyebutkan bahwa COVID itu tidak ada itu. Waktu itu sempat heboh sekali gitu. Apalagi mereka nyebut mereka pakai baju yang mewah, pakai dasi, pakai jas lab, title-nya profesor, doktor, terus ada organisasi persatuan saintis di Uni Eropa gitu kan. Nah, itu sempat heboh di Indonesia. Nah, sebenarnya gampang, itu tuh siapa gitu, yang produksi hal tersebut siapa, orang-orang yang di dalamnya itu siapa, itu kita bisa cek di Google bahwa ternyata itu adalah organisasi kayak abal-abal lah itu. Intinya adalah cek-recek gitu, penulisnya siapa itu. Apakah dia orang yang kredibel, atau apakah dia memang ahli di bidang tersebut atau tidak, atau ternyata malah dia orang palsu gitu, atau tidak menguasai di bidang tersebut. Next. Ini periksa tanggalnya, apakah ini info terbaru dan relevan dengan peristiwa terkini, apakah judul, gambar, atau data statistiknya digunakan ini di luar konteks gitu. Nah, ini kaitannya adalah kami di Pandemi itu sering dapat pertanyaan seperti ini misalkan, Mas Firza atau Min gitu kan, katanya sains itu ilmu pasti, kok berubah-ubah terus ya? Pas bulan Maret WHO sama CDC bilang nggak usah pakai masker gitu. Terus pas bulan apa bilang maskernya jenisnya ini gitu. Lalu yang terakhir maskernya seperti ini gitu kan. Atau misalkan dulu kan katanya hanya bisa menyebarkan lewat droplets gitu kan. Nah sekarang ternyata bisa menyebar lewat udara. Kok sains berubah-ubah terus sih? Nah itu yang kadang-kadang awam, ya saya kan termasuk awam juga, saya non medis juga. Walaupun saya data scientist, saya bukan orang medis. Maksudnya adalah memang sains itu tidak pernah tetap. Memang sains itu selalu terbarukan untuk mendapatkan kebenaran yang baru gitu. Bukan berarti kebenaran yang lama itu akhirnya salah, atau misalkan dituduh ini dokter sama saintis WHO ini plan ini berubah-ubah, kita bikin memang seperti itu. Itu analoginya sama kayak sistem iOS di handphone kita atau Android di handphone kita yang selalu update. Ya memang seperti itu cara kerjanya. Atau misalkan contoh lainnya tentang periksa tanggalnya ya, beberapa waktu lalu sempat ada video heboh, video vaksinasi di pesantren di Jawa Timur atau Jawa Tengah itu, tapi ternyata terus
pada pingsan anak-anaknya atau apa gitu kan. Nah, ternyata dicek ternyata itu pas vaksinasi cacar atau campak gitu. Nah, itu kan membuktikan bahwa informasi apapun yang kita dapatkan itu harus dicek itu dibuatnya kapan. Kenapa? Karena jika diletakkan di momen yang salah, ya pasti kontroversial itu. Lalu selanjutnya, ya ini kenali. Oh ini sorry typo, harusnya bukan bisa ya, bisa ular malah. Kenali bias dalam cara berpikir. Sorry maaf ya. Pikirkan apa yang mungkin apakah kita ada asumsi atau prasangka yang Anda miliki yang dapat mempengaruhi penilaian Anda tentang apa hal yang dipercayai atau tidak. Nah, ini contoh nyatanya bias konfirmasi adalah misalkan gini, yang sering munculkan gini, di keluarga saya jalan-jalan ke Bali sehat-sehat aja tuh, nggak ada yang meninggal gitu kan. Nah, ini namanya bias konfirmasi nih. Karena apa namanya, secara data, secara statistik itu tidak menggambarkan keutuhan dari sebuah informasi secara holistik lah, secara keseluruhan. Atau misalkan kayak gini, apa namanya, itu kalau abang-abang ojek online atau abang-abang tukang sampah kesana kemari juga nggak ada berita ada yang meninggal atau yang ke rumah sakit, atau misalkan itu pas lagi demo itu kayaknya nggak ada yang sakit juga. Nah, ini termasuk bias konfirmasi. Nah, jawabannya sebenarnya adalah kenapa nggak ada kasus, karena nggak dites gitu. Kalau nggak dites ya nggak ada kasus gitu. Yang demo-demo kemarin Omnibus Law, kenapa nggak ada kabar beritanya sama sekali gitu kan. Ya kalau nggak dites kita nggak ada yang tahu gitu. Jawabannya sesimpel itu aja sih. Intinya adalah situasi yang kita alami sekarang itu belum tentu dialami juga oleh orang lain dan sebaliknya gitu. Atau misalkan dalam penerapan apa namanya kehidupan sosial saat pandemi, misalkan gini, ke orang itu ini ya udah apa namanya udah tahu sering pulang pergi kerja, kok dia jarang tes PCR ya gitu kan. Kita kadang suka ngejudge, atau misalkan anak ini nyambi magang kerja sambil kuliah, tapi kok dia nggak pernah tes swab ya. Nah, itu namanya bias konfirmasi, padahal kita nggak tahu kenyataannya. Misalkan memang mungkin beliau orang-orang tersebut tidak punya uang buat tes PCR gitu, atau misalkan asuransi di perusahaannya tidak menanggung tes PCR yang mahal. Jadi kenali cara berpikir adalah kita sebaiknya tidak terjebak dengan asumsi sama prejudice atau apa namanya prasangka tentang apapun di saat pandemi ini. Intinya adalah kalau tidak ada datanya, yaitu ya maaf sekali itu namanya asumsi. Sama aja kayak kita kayak bapak-bapak malam-malam kumpul-kumpul di ujung komplek lagi ngegosip, atau ibu-ibu sore-sore lagi kumpul lagi ngegosip, atau misalkan ya kita anak-anak muda juga lah suka gibah, suka gosip, itu nggak ada bedanya. Tapi ini gibah gosip yang bahaya saat pandemi, ya kita terjebak sama bias konfirmasi. Next. Paling mudah sebenarnya kalau apa namanya merasa malas nggak ada waktu untuk cek sumber berita, apa namanya cek siapa yang nulis, apa bias konfirmasi atau enggak. Paling mudah ya cek dengan website resmi pencarian fakta. Itu di WHO ada, di CDC ada, di Kemenkes ada, di Kominfo ada gitu. Atau bisa kadang-kadang cek juga ke akun-akun Instagram apa namanya relawan pandemi seperti Pandemic Talks, Kawal Covid, Lapor Covid, atau banyak dokter-dokter muda yang menjadi edukator pandemi. Itu banyak banget. Jadi misalkan pagi ini ada hoax, saya juga tergabung dalam grup WhatsApp tersebut. Jadi nanti ini tugasnya siapa ya? Nanti malam atau besok pasti udah ada konfirmasinya deh gitu. Intinya adalah kalau kita mau mencari dengan benar, banyak kok sumber-sumber yang terpercaya yang untuk ngecek ini fakta atau hoax sih gitu. Next. Mas Firza, waktunya. Ya, oke. Siap, thank you. Sudah habis ya slide-nya? Nah, pas. Oke. Intinya itu saya tutup. Pesan terakhir adalah apa namanya hati-hati, jempol jangan lebih cepat daripada kecepatan berpikir.
terutama di grup WhatsApp. Terima kasih. Saya kembalikan ke Dr. Raka. Terima kasih banyak Mas Firza. Ya, itulah tadi tips dan triknya dari Mas Firza ya tentang gimana sih biar kita nggak ibaratnya yaitu kemakan hoax gitu ya, entah itu dari media sosial yang biasa kita pakai sehari-hari ataupun ya dari grup keluarga atau dari pas kita lagi gibah bareng lah. Iya. Untuk saat ini sekarang silakan bagi teman-teman yang ada pertanyaan bisa dituliskan di mana ini? Di kolom chatnya ya, tapi ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Mungkin yang pertama bisa, pertanyaan pertama nih mungkin ini ditujukan kepada Prof. Iris deh, Prof. Ya, dari Ihsan di Magelang. Nah, tulisannya seperti ini, virus kan berevolusi. Nah, apakah vaksin yang sekarang beredar dapat mengantisipasi evolusi virus dan menyelamatkan orang? Nah, kemudian itu pertanyaan yang pertama dari Ihsan. Mungkin itu dulu deh, Prof. Ya, baik. Terima kasih untuk pertanyaannya ya. Nah, jadi kalau virus itu memang jenis COVID-19 itu sama dengan virus influenza. Ya, virus COVID, influenza, dia memang jenis RNA, selalu pasti itu akan bermutasi. Kenapa virus itu bermutasi? Supaya dia bisa mempertahankan hidupnya. Ya, tetapi mutasi ini masih kecil, ya sehingga belum merubah ke vaksin yang ada. Di vaksin yang ada ini masih bisa dipakai karena mutasi dari virusnya masih kecil, ya artinya belum seluruhnya. Tetapi dengan berjalannya waktu, bisa saja vaksin ini nanti berubah. Seperti vaksinasi influenza, tiap tahun kan berubah-ubah karena virusnya bermutasi setiap tahun, sehingga dia harus menyesuaikan. Jadi farmasinya menyesuaikan tiap tahun dengan perubahan-perubahan yang terjadi pada virus influenza. Karena itu virus influenza hanya bisa bertahan 1 tahun. Setelah itu WHO umumkan lagi bahwa yang beredar nanti tahun depan adalah virus influenza jenisnya strainnya ini. Jadi semua farmasi membuat yang sama di dunia. Ya demikian. Nah, nanti COVID-19 saat ini masih bisa dengan vaksin yang ini, tetapi nanti dengan berjalannya waktu kemungkinan juga bisa harus berubah. Demikian. Pertanyaan bagus sekali. Ya, siap. Terima kasih jawabannya, Prof. Ini mungkin menyambung, ini bisa juga menyambung ke Mas Firza nih ya, sebagai analis data nih. Itu kan tadi Prof. Iris menyebutkan bahwa si virus akan bermutasi, di mana kalau mutasinya semakin ibaratnya semakin besar, itu juga akan berdampak bahwa vaksinnya akan perlu pembaruan. Sama seperti kalau tadi yang katanya Mas Firza adalah seperti ya update program gitu kan. Programnya harus diupdate biar tetap terkini dan bisa ini. Nah, kalau berdasarkan data nih, kita kan sekarang kita sudah nggak ada lockdown, tapi protokol kesehatan tetap sekarang, tapi vaksin. Nah, berdasarkan data penelitian kemudian ya laju pervaksinan sekarang ini kapan sih kira-kira pandemi ini berakhir, Mas? Ada pertanyaan yang masuk seperti itu. Ini karena forum ini ya, bukan forum ini nggak ada wartawan kan? Dari saya coba jawab singkat, tapi dari sisi helikopter view ya, ada unsur kebijakan juga gitu. Benchmarkingnya adalah seperti di Israel gitu, kecepatan vaksinasinya kan sangat tinggi kan, sehingga sekarang ini kasusnya sudah turun drastis, dan bed occupancy rate-nya juga semakin turun itu. Bulan lalu dengan kecepatan yang bulan lalu ya vaksinasi ya, Bloomberg itu memprediksi kita selesai 10 tahun lagi gitu. Tapi itu memang disclaimer-nya adalah kecepatan rate pada bulan Januari awal-awal. Sekarang semakin cepat walaupun ya masih pelan lah gitu. Nah, sisi lainnya kita bisa benchmarking ke India. Mereka nggak pakai vaksinasi tapi bisa berhasil pakai klise sih 3T 3M-nya gitu. Tracing sama tracing-nya itu gila-gilaan. Paling gampang adalah awal pandemi India itu hanya ada 20 lab. Sekarang kerjasama bangun lab sama kerjasama dengan swasta ada 2.000 lab sekarang, 500 gitu. Sehingga setiap pekannya, week-nya itu mereka bisa testing 5 juta.
Indonesia paling berapa? 250.000 sepekan, jauh banget kan. Jadi mereka kayak ibarat kita lagi mancing kita nelayan di laut, mereka pakai jala, kita mancing-mancing doang pakai kail. Nah, jadi bisa disimpulkan adalah sebenarnya strategi yang tersisa adalah ya strategi vaksinasi yang nyata dan real konkret yang bisa semakin cepat. Jadi ada dua jawaban dari Dr. Raka. Pertanyaannya adalah kalau para epidemiolog di Indonesia yang juga para ahli juga sering menjadi kontributor ahli pandemic plus menyebutkan ya minimal 3 tahun, 3 sampai 4 tahun jika tidak ada perubahan ekstrim gitu. Misalkan perubahan ekstrim misalkan tiba-tiba di lockdown total 2 bulan gitu. Atau misalkan ya ekstrim kayak tadi ya testingnya jadi 5 juta dalam seminggu gitu. Sekarang kan 200 ribuan lah. Atau misalkan kecepatan vaksinasi rate-nya sehari 1 juta gitu. Sekarang kan kayaknya puluhan ribu deh, ratusan ribu. Kadang-kadang kalau weekend juga turun banget kan. Nah, itu jawaban nomor 1 dari para ahli tersebut. Saya hanya menyampaikan kembali. Jawaban nomor 2-nya, jika tidak ada yang berubah, ya pure kita lihat timeline vaksinasinya si Kemenkes selesainya kapan, apakah dengan vaksinasi mandiri nanti beneran bisa ngebantu lebih cepat atau enggak? Karena there is nothing left, yang kuat saat ini ya hanya vaksinasi dan nyata. Kayaknya saya juga secara pribadi nggak punya bayangan bahwa ya tapi ini harapan selalu ada ya, karena Pandemic juga sering komunikasi dengan pihak Kemenkes. Ya harapannya kan testingnya misalkan sehari jadi 1 juta gitu, tapi kayaknya susah sih dengan kondisi yang sekarang ya. Apalagi masyarakat juga sudah mulai lelah kan. Ya kami juga lelah. Iya Pak, yang edukasi juga lelah, masyarakat juga lelah. Ya mungkin pemerintah yang sekarang juga lelah karena dulu juga strateginya salah, jadi serba salah gitu. Nggak mungkin juga kan tiba-tiba lockdown gitu kan. Padahal sudah keluar budget 800 triliun sekarang gitu untuk penanganan pandemi dari sisi ekonomi, kesehatan dan macam-macam lah. Udah beli vaksin juga dan macam-macam. Nah, dan ternyata yang memprihatinkan adalah tadi nyambung yang penyebaran virus sama virus mutasi tadi adalah kita ini setiap 50.000 kasus itu hanya ditempuh dalam waktu 3 sampai 4 hari aja nih. Udah dari Januari lah. Padahal 50.000 kasus pertama kita ditempuh dalam waktu 120 hari. Serem kan? Tapi kayaknya kalau saya kan tinggal di Jabodetabek lah, saya tinggal di Lebak Bulus. Tapi kalau pas lagi saya jalan keluar, pas lagi harus meeting keluar, lah ini kok udah kayak nggak pandemi ya. Ya itu ini pesannya adalah ya kita sama-sama lelah sih, cuma pas lagi mau bereaksi akan lelah mental atau jiwa pikiran tersebut, ya hati-hatilah gitu. Semakin kita sering keluar, ya kerja wajib ya. Kalau yang non kerja misalkan tetap ke mall atau misalkan habis kerja atau misalkan harus kuliah atau apapun itu pulangnya nongkrong di kafe gitu, ya itu sebaiknya enggak sih. Itu sama sekali enggak membantu sih. Ya kalau kerja kan kita semua butuh finansial ya. Iya. Ya sesuai prokes ya. Okay. Ya demikian Dokter Raka, jadi kemana-mana. Ya. Jadi memang ibaratnya gini lah, kalau ya vaksin adalah sebuah cara gitu ya, tapi tidak mungkin sudah waktunya ya. Semua orang pasti kapan sih ini pandemi selesai? Mungkin itu sebuah pertanyaan seluruh orang, nggak cuma di Indonesia ya, tapi mungkin di seluruh dunia. Tapi sebagai Indonesia yang dimana ini longgar lah ya di lapangan itu, mulai dari prokes dan kawan-kawannya, mungkin sudah waktunya kita menanyakan ke diri sendiri juga, kita mau take a chance, mau berpartisipasi sejauh apa sih buat turut mempercepat pandemi ini kelar. Karena balik lagi ya, kita sama ini kan, kita juga setelah vaksin juga protokol kesehatan ini juga tetap harus dijaga nih, karena kan butuh waktu juga itu ya buat bisa efektif lah, biar bisa antibodinya terbentuk. Nah, saya tambahkan juga kalau nggak salah dari pendapat beberapa vaksinolog kontributor dari Pandemic Talks, ya kita juga belum tahu kekebalannya 8 bulan kah atau setahun kah. Atau nanti bisa reinfeksi lagi, banyak variabel. Tapi harapannya kan ada mukjizat ya, tiba-tiba ngilang gitu. Tapi ya itu pilihan terakhir lah, Dokter Raka. Oke, siap. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih untuk Prof. Iris nih.
Ini kan yang seperti edaran dari Kemenkes ya, yang diedarkan dan juga berbagai dari PAPDI, Perki, dan kawan-kawan semua selalu menyebutkan bahwa yang sekarang lansia harus diperhatikan apabila lansia tersebut ada komorbid. Jadi kalau yang lansia sih yang frailty-nya ya yang diinikan, tapi memang santernya ini karena tahap 2 adalah untuk lansia, jadi tampaknya masih ada beberapa bagian orang yang menyangka oh, berarti komorbidnya cuma berlaku untuk syarat vaksinasi lansia. Nah, pertanyaan yang masuk ini dari Tasya Aulia dari Aceh, Prof. Ini intinya dia menanyakan, bagaimana dengan orang dewasa? Jadi yang non-lansia, orang dewasa biasa bagaimana? Apakah sebelum vaksin itu ada pemeriksaan sebelumnya? Kalau misalnya nih, Prof, pada waktu vaksin, tekanan darahnya normal, terus tidak ada dampak sakit apa-apa, tapi ternyata diam-diam nih sebelumnya dia ada riwayat penyakit mungkin lupus lah yang sedang tidak flare gitu ya. Dia tidak tahu, tidak ada gejala, tidak pernah pengobatan, sehingga dia tidak tahu bahwa ada komorbid yang sebenarnya ada. Nah, ini apakah vaksin akan mempunyai dampak buruk ya untuk golongan-golongan orang yang komorbidnya masih tidak muncul gejala klinisnya, Prof? Ya. Gitu, Prof. Ya, jadi kalau untuk orang-orang komorbid, sebetulnya sih vaksin itu kalau bukan vaksin baru, ya vaksin influenza, itu walaupun ada komorbid juga kan kita tenang-tenang aja, biasa aja, komorbid terkontrol, hipertensi, kan influenza itu udah rutin tiap tahun, karena kita yakin itu sudah aman. Karena ini vaksin baru, jadi sepertinya kan kita semua berhati-hati. Jadi tidak mau terjadi kejadian ikutan pasca imunisasi. Itu kita hindari sedapat mungkin. Kalaupun ada, itu yang normal, ya artinya hanya yang lokal, nyeri bekas suntikan, bengkak bekas suntikan, kemerahan bekas suntikan, ataupun demam sedikit, sakit kepala, muntah, diare. Nah itu kan yang sudah kita ketahui, yang sudah kita bisa edukasi kalau terjadi, diantisipasi. Tapi ada hal-hal lain yang memang kalau yang ada komorbid itu memang harus dikontrol. Berapapun dia umurnya, lansia atau bukan lansia, tetap harus dikontrol ke dokternya masing-masing. Nah, tapi bila mana dia tidak tahu ada komorbid, dia disuntikan, tidak terjadi apa-apa, bisa saja tidak terjadi apa-apa. Kalau terjadi, biasa pun ringan sampai sedang. Dia tidak apa-apa, bisa langsung dikasih penawarnya lah istilahnya ya, langsung beri tindakan yang sesuai dengan apa reaksi yang terjadi. Tetapi kan kita tidak mau kejadian itu. Jadi artinya sebaik mungkin, sedapat mungkin pas suntikan itu semuanya lancar. Ya nggak ada efek simpang yang berarti. Ya jadi itulah makanya Pak yang semua punya komorbid umur berapapun tetap harus dikontrol oleh dokternya masing-masing. Kalau dia nggak tahu dia disuntik itu nanti bila mana terjadi satu reaksi tentu akan ditangani. Ya, jadi nggak usah khawatir sebetulnya. Jadi tetap selama ibaratnya ketika kita datang ke PKM atau ke fasilitas kesehatan dinyatakan boleh vaksin aja langsung gitu ya, Prof ya? Ya, kalau nggak ada apa-apa diperiksa ya langsung. Ya. Justru kalau tenang biasanya juga nggak apa-apa kalau dia ada komorbid. Ya tenang. Tapi kalau nggak tenang biarpun nggak ada komorbid itu kadang-kadang malah jadi kejadian. Nah, itu dia Prof Iris, ini tampaknya bisa membaca daftar pertanyaan yang ada di tangan saya, Prof. Ini ada yang menanyakan, Prof, bagaimana dampak atau efek samping secara psikologis akibat vaksin, Prof? Ya. Mungkin ya deg-degan lah, Prof. Ya memang ada beberapa yang begitu, saya dengar nakes-nakes ya deg-degan, namanya juga vaksin baru ya, jadi deg-degan. Padahal biasanya dia ya nggak apa-apa, ini tensinya nggak turun-turun, ayo suruh tidur, suruh tenang, minum, duduk gitu, akhirnya baru divaksinasi dengan yang pas-pasan. Padahal biasanya tuh nggak apa-apa, nakes aja bisa kayak gitu loh, kan manusiawi banget ya, jadi itu harus ditenangkan hatinya. Kalau orang mau disuntik tuh harus ditenangkan dulu. Itu sangat mempengaruhi hati yang tenang, minum teh hangat misalnya, atau air putih, suasana juga sekitar itu juga sangat menentukan. Suasana enak, dilihat juga orang juga masuk tenang ya, dokternya juga santai gitu, kita melihatnya juga aman, perawatnya juga kok enak ya. Tapi kalau kedebak-kedebuk, dokternya mana itu, perawatnya itu juga itu nggak tenang. Ya jadi vaksinator, dokter maupun perawat, para nakes juga tentu harus bisa menenangkan pada orang-orang yang mau disuntik ya. Jadi memperlihatkan ketenangan jiwa, senyum ya,
lalu nggak apa-apa kok, nggak sakit, ya itu sangat penting sekali. Ya sangat penting sekali, apalagi untuk masyarakat pada umumnya. Ya itu perlu sangat diperhatikan. Psikis itu merupakan salah satu yang paling itu sebenarnya. Justru banyak penyakit timbul karena dia psikis. Itu yang awalnya. Jadi orang akan timbul penyakitnya flare up karena dia psikisnya, ya negative thinking atau apapun yang di pikirannya itu yang membuat dia sakit sebetulnya. Ya. Jadi memang harus mentalnya harus senang dulu nih sebelum Iya, harus dibuat tenang ya, nyaman gitu. Enjoy dulu. Oke, terima kasih jawabannya Prof. Iris. Kemudian, saya akan kembali lagi nih ke Mas Firza nih. Mas Firza, ada yang bertanya nih Mas. Gimana sih biar nggak overwhelmed dengan berita-berita mengenai COVID-19? Karena kan banyak banget tuh dari mana-mana, gimana nih biar ibaratnya saya nggak bingung, nggak pusing gitu ya. Karena ya jujur nih, ini saya jadi curhat. Kalau pribadi sendiri kadang-kadang kan juga bingung ya untuk seperti tadi yang Mas Firza katakan, hari ini kabarnya A, besok kabarnya B, atau mungkin hari ini hoaxnya A, besok ternyata hoaxnya sudah berkembang menjadi 10 kali lipat. Nah, ini gimana sih Mas biar kita ibaratnya nggak bingung sendiri kalau nerima berita-berita kayak gini? Menurut saya pribadi ya, dikembalikan ke kita ini aktivitas atau pekerjaannya apa gitu kan, dan dikembalikan juga ke saat ini usia kita berapa. Ya apa namanya, misalkan kayak saya kan badannya seger gini kan, saya masih muda ya saya kategorikan saya comorbid gitu. Apa namanya, jadi kalau pas lagi panas-panas dikit, wah ini ya harus banyak istirahat, kalau nggak langsung minum vitamin. Kalau lagi 3 hari panas terus ya saya harus PCR gitu. Kenapa kaitannya dengan profesinya seperti apa? Kita harus kenali juga risiko-risiko spektrum ya, risiko-risiko dari profesi atau aktivitas yang melekat di profesi tersebut. Mungkin kalau kayak Prof. Iris atau Dr. Raka, ya mau tidak mau mungkin kayak 3 hari sekali, seminggu sekali cek update lah, dan pasti kan juga dekat dengan dunia itu kan. Mau nggak mau kan kalau dokter atau kalau dokter kan pasti atau saintis kan di grup WhatsApp pasti ada di forward jurnal baru apa itu kan. Nah, saya sudah di level yang jenuh juga, bukan jenuh lelah juga sih. Saya mau nggak mau kan juga ada di grup yang tersebut. Ini kok banyak jurnal ya kalau di kedokteran ya, pusing juga ya. Untuk buat awam, nggak harus setiap hari itu ngeliatin angka pandemi sih. Nggak harus setiap hari mantengin akun pandemi talk sih. Yang penting 3 hari sekali, seminggu sekali perlu lihat update-nya. Minimal lihat deh angka kematiannya berapa itu. Atau misalkan kalau mau biar ngebuat lebih waspada, kemarin tuh ID baru ngeluarin kan, ternyata tingkat kematian dokter akibat COVID itu tinggi 17%, gila tinggi banget itu. Padahal dunia dan rakyat umumnya cuma 3%, artinya kan dokter kan profesi yang rentan. Artinya bahwa kalau saya jadi dokter, ya saya harus setiap hari ngecek macam-macam. Misalkan ada masker terbaru, atau misalkan ada penularan dengan gaya baru, atau mutasi baru, saya harus update gitu. Nah, misalkan kayak saya mungkin bisa WFH ya, mungkin seminggu 2-3 kali harus keluar gitu. Ya saya pas mau keluar, ya kalau saya malah mantekinya ini Google Maps dulu, ini rame nggak ya? Oh kalau sepi berarti memang oke deh, bisa aku iakan deh gitu meeting tersebut. Terus misalkan saya kan tinggal di Jakarta, misalkan diajak meetingnya di daerah SCBD di Sudirman gitu kan, di restoran gitu kan, saya cek iseng aja klaster rumah makan di Jakarta gitu loh. Kalau misalkan ternyata kesebutnya tempat atau lobby hotel atau apapun itu, kafe yang ada, ya saya nggak jadi milih tempat lain ya Mas ya. Iya, intinya sih kalau ada privilege kan macam-macam ya, bisa lebih banyak di rumah. Kalau saya jadi seorang seperti tersebut ya jarang-jarang ngeliat aja sih, karena di rumah juga sudah aman. Tapi kalau aktivitas yang risikonya tinggi dan rentan terpapar kayak
kayak dokter, kayak wartawan gitu kan, atau pedagang di pasar gitu kan. Makanya mereka dikasih vaksin duluan kan. Nah, itu ya sebaiknya ya seminggu sekali lah gitu. Jangan tiap hari juga sih, emang capek sih. Karena grafiknya emang naik terus, bikin capek emang. Jadi kita memang Mungkin ibaratnya berkata. kita secara proaktif untuk mengurangi paparan dengan informasinya lah. Jadi ya udah istirahat dulu gitu Mas ya. Iya boleh kok, nggak harus up to date juga. Soalnya ya paling gini-gini aja minimal tahun di depan kok. Ya, ini banyak ya memang hoax yang beredar. Ini salah satu hoax yang beredar. Saya tidak tahu ini sebenarnya ada sebuah pertanyaan yang juga ketika saya terima tadi ini cukup bikin saya bertanya-tanya. Ini kalimatnya tidak efektif sekali. Kepada Prof. Iris, izin bertanya, Prof. Ini ada yang bertanya, apakah ada hubungan antara golongan darah dengan COVID-19, Prof? Ini ada yang bertanya seperti ini, Prof. Oh. Mohon tanggapannya, Prof. Itu perlu penelitian dulu ya, harus ada penelitian. Kita nggak bisa bilang itu kalau diet makanan ya ada menurut saya ya, kalau diet makanan itu udah banyak buktinya. Tapi kalau itu saya terus terang saya belum ada pengalaman, itu harus diikuti. Apakah yang coba bisa ya mudah kalau diikuti itu yang sakit yang menderita itu berapa terus dibikin golongan darahnya itu kan pasti udah ada tuh. Itu bagus sebetulnya untuk penelitian sebetulnya. Mungkin bisa dicatat. Bisa jawab. Tapi kalau untuk makanan ya. Makanan betul. Maksudnya diet golongan darah A yang boleh yang nggak boleh apa itu lain ya. Oke, siap, Prof. Memang. Saya mungkin bisa menjawab, tapi ini bukan penelitian ya, Dr. Laka, izin Prof. Iris. Silakan. Ini data di China di Wuhan. Tapi ini kan kalau data statistik kan data populasi kan daerah yang di tersebut, provinsi atau negara tersebut kan nggak mencerminkan dunia kan. Kalau data Wuhan itu yang paling banyak kena, yang paling rendah itu O, yang paling sering dapatnya si A, golongan darah A. Soalnya aku ingat pernah ditanya gini juga, tapi ini bukan penelitian ya, pasti ini cuma data di satu tanggal, di periode tertentu dan di satu kota di Wuhan di China. Hanya contoh studi case, tapi bukan penelitian yang mendalam sih. Mungkin masih profil gitu ya, Mas ya? Iya. Aku mau nyebut profil kok nggak nyampe dari tadi. Profil ya. Iya. Tapi unik juga ya kalau misalnya nanti ya kita tidak tahu ya kalau Indonesia apakah akan menyelenggarakan sebuah penelitian yang hubungan antara golongan darah dengan COVID-19. Tapi memang seperti yang tadi juga udah disebutkan oleh Mas Firza, memang ya ini ilmu COVID ini problemnya dia masih terus berkembang dan seperti kita tahu di berbagai portal jurnal kesehatan itu sehari saya sudah nggak bisa ngitung lah itu berapa jurnal yang masuk ya. Itu ada saja jurnal-jurnal baru terkait penelitian COVID dan kadang-kadang tidak banyak, nggak sedikit juga yang ibaratnya yang antara jurnal 1 dan jurnal 2 itu bahkan bisa kontradiktif gitu ya. Ya itulah sebuah sebenarnya kalau untuk penyakit lain memang ada. Itu sudah ada. Sudah ada ya? Sudah. Dan saya juga bisa menebak beberapa pasien kok ini kamu golongan darahnya ini ya. Saya sudah bisa tebak. Tapi kalau untuk COVID saya belum pengalaman. Wah, ini saya menarik salah satu ini. golongan darah. Saya salah satunya. Saya diet golongan darah. Oh, baik. Kesehatan dan pasien-pasien saya anjurkan pasien-pasien saya semua ikut golongan darah. Wah, ini nih sebuah memang benar Prof bisa dijadikan bahan penelitian, Prof. Iya, kalau di Jepang itu mereka mau terima orang itu lihat golongan darahnya. Oh, bagusnya dia di sini. Yang A. Di Indonesia ini Dok zodiak malah sekarang. Zodiak ya, aduh kacau juga. Betul. Anak-anak zaman sekarang sukanya zodiak soalnya. Iya, tapi golongan darah walaupun dibilang jarang, tapi dia paling lemah kalau ini ya pencernaan. Sudah terbukti. Iya. Wow, ini ya. Kalau saya AB apa Dok? Malah konsultasi.
kurang ya, nggak terlalu ya, AB nggak terlalu ini, nggak terlalu menonjol. Tapi kalau O itu memang sangat sekali kelemahannya di pencernaan. Jadi dia jangan makan pedas, jangan makan itu penasihat kita. Dan rata-rata yang banyak itu memang O. Coba dilihat itu. Tapi mesti dicari apanya, itu yang harus dicari. Jadi bisa jadi bahan bacaan nih. Ya, menarik dan sekali ini. autoimun itu kebanyakan B, autoimun. Prof, saya B, Prof. Itu kebanyakan tendensinya ya, tendensi. Iya. Jadi harus hati-hati. Aduh, ini Prof. Prof, ini mohon izin, Prof. Ini bertanya lagi. Mungkin ada yang beberapa yang ada pertanyaan sih, Prof. Jadi mungkin mereka membandingkan dengan vaksin yang dilakukan pada orang dewasa biasa. Itu kan jedanya 14 hari nih, Prof. Nah, ini kenapa sih kok lansia harus 28 hari? Ini kok sampai ibaratnya nambah 2 minggu, ini kenapa? Ya, Prof? betul. Karena pembentukan antibodi pada lansia itu kan 14 hari dengan 28 hari dibandingkan ya di penelitian. Ternyata lebih bagus 28 hari. Ya, mungkin lansia kan juga lebih lambat, semuanya udah lebih nggak bisa buru-buru kan. Jadi ternyata paling optimal itu untuk lansia 28. Kalau jadi 14 sayang gitu loh. Jadi belum optimal. Jadi baru suntikan pertama tuh baru naik ya, sudah membentuk antibodi tapi belum antibodi yang protektif. Nah, ternyata antibodi yang protektif itu pada lansia itu 28, hari ke-28. Jadi diulanglah pada hari ke-28. Seperti itu. Okay. Jadi memang lansia kan nggak bisa dipaksa, ayo antibodi tanpa hari, gitu nggak bisa. Semuanya bisa regenerasi ya, bisa menurun ya dari jika dibanding ibaratnya kualitas sistem imunnya sudah nggak seprima pada saat mereka umur 20-an gitu ya. Iya, betul. Ini menimbulkan pertanyaan lagi nih, Prof. Nah, kalau ngomongin imunitas menurun, kita kan ada nih golongan orang-orang yang ibaratnya kalau misalnya tadi yang autoimun kan jelas apabila dia tidak flare lagi, tidak kumat, ibaratnya dia bebas untuk vaksinasi dengan jeda tetap 14 hari. Namun pertanyaan yang muncul pada kolom chat saya adalah gimana kalau misalnya orang tersebut dengan HIV, dengan AIDS. Nah, ini apakah dia juga boleh dapat vaksin? Padahal kan sebenarnya sistem imunnya nggak bagus. Nanti kayak yang hoax banyak beredar nih, Prof. Nanti disuntik malah positif. Ya. Itu gimana, Prof? Ya. Ini karena vaksinnya vaksin mati. Jadi kalau vaksin mati boleh, ya. HIV boleh. Tetapi CD4-nya di atas 200. Karena kalau CD4 di bawah 200, antibodi belum terbentuk. Karena sistemnya begitu kurang, sehingga susah sel B-nya membentuk antibodi. Tapi nggak tambah sakit, tidak. Karena vaksin mati masalahnya. Bersuntik sekali juga lebih lama lagi membentuk antibodi. Jadi harapannya kan pada orang normal minimal 400 ya CD4. Ya. CD4 itu sel limfosit ya. Nah itu kalau bisa di bawah di atas 200 atau pas 200 itu antibodi masih bisa terbentuk. Itu aja alasannya. Tapi jangan ada komorbid lain ya, jangan ada infeksi ya seperti itu. Harus screeningnya lebih ketat ya, Prof. Jadi ibaratnya selama kalau CD4 200 itu ibaratnya tentaranya yang tukang bikin antibodi itu ada. Iya, masih bisa ya. Ya, jadi bisa lah kalau kita berikan dia vaksinasi untuk membuat sebuah kekebalan buat yang sifatnya nanti tentunya nggak tahu berapa persen nantinya ya, tapi kan dia bisa dapat gitu. Oke. Ya, Prof. Nah, Prof izin menanyakan. Ini juga mungkin Mas Firza bisa ini juga nih, karena kan ini golongan data gitu ya. Tadi kita sudah bilang ngomongin efektivitas dan efikasi. Efikasi dilihat dalam masa clinical trial. Sedangkan efektivitas kita lihat nanti di masyarakat ini berapa nih? Berapa lama sih kita bisa lihat efektivitas? Kita bisa punya data efektivitas ini berapa lama? 1 tahun. Biasanya 6 bulan udah kelihatan, tapi kan kita pengen tahu nih vaksin 9 bulan gimana. Penasaran kan? Kan influenzanya setahun disuntik lagi. Nah kita juga kepengennya gitu, lihat sampai 9 bulan, terus tahun udah turunnya sejauh apa, atau perlu setahun itu. Seperti Moderna sudah bisa menyatakan, dia udah duluan sih ya. Dia udah bisa menyatakan, saya baca di CNN tanggal 13 yang Januari yang lalu, bahwa Moderna menyatakan vaksin Moderna paling lama 1 tahun. Itu sudah dinyatakan sendiri. Ya, jadi habis itu dia harus suntik lagi.
Nah, kita belum tahu Sinovac, kita belum tahu Pfizer ya, karena itu duluan, jadi dia tidak bisa ngomong. Gitu. Harapannya sih 1 tahun juga ya harapannya. Ya, kalau misalnya tiap 8 bulan suntik, ini juga ya Prof ya. 3 bulan udah lewat, Sinovac 3 bulan udah lewat. 3 bulan lewat aman. 6 bulan, dia menjalankan 6 bulan. Kemudian lewat lagi ke 9 lagi gitu ya. Amin. Harapannya setahun. Harapannya setahun ya, tapi memang masih untuk saat ini ada beberapa kali saya dapat kiriman di grup WhatsApp nih Prof. Vaksin jenis A ini bisa sekali seumur hidup. Itu banyak juga nih yang nanya di Overhead PPDS. Iya, menarik ya. Iya, Prof. Menarik banget, saya juga tertarik loh. Itu gimana? Tapi memang ada beneran ya, Dokter Raka. Jadi jenis vaksin yang di dunia. Nah, kayaknya rasanya nggak ada ya seumur hidup tuh. Tidak, hepatitis B kemarin itu ada pendapat profesor siapa lupa epidemiolog saya lupa atau seorang ahli vaksin saya lupa, dia menyebutkan bahwa ini koreksi saya kalau saya salah ya, saya bukan orang medis sama saintis ya, nilai efikasi atau efektivitas itu juga tergantung di kota di mana vaksin tersebut diproduksi gitu. Kayak yang di Indonesia itu kan di Bandung. Coba misalkan ditaruh di Kalimantan atau di Jakarta, itu pasti berubah gitu. Maksudnya adalah kemarin sempat memang diskursus publiknya kan jadi orang-orang seolah-olah ya ini 65%, 80% itu sih. Atau sekarang kayak yang orang-orang banyak yang jadi ahli city value gitu kan. Ya, jadi atau misalkan sewaktu Pak Presiden disuntik tiba-tiba banyak yang jadi ahli sudut pemiringan sudut suntik gitu. Nah, itu yang terjadi di masyarakat sekarang kayak gitu. Jadi tapi bagus sih mau belajar sains sih, tapi ya akhirnya mereka mungkin menurut saya pribadi ya jadi terjebak di hal-hal yang terlalu detail, padahal kan harus menurut saya idealnya diskursusnya kan ayo kita vaksinasi yuk, ini kesempatan langka loh gitu. Itu menurut saya pribadi ya. Tapi ya masyarakat kita gitu kan, nguliti city value itu gini gitu. Terus dan malah mengasumsikan sendiri, malah nggak datang ke dokter gitu. Tapi nanyanya ke akun-akun Instagram dari pandemi itu kalau nolak sih, udah kalian nanya ke dokter aja gitu, atau ke petugas kesehatan itu sih. Kalau nanyanya ke akun dokter lainnya gimana dok? Gimana mas? Oh dijawab. Tergantung mood dokternya kali ya itu ya. Oke, nah mungkin terakhir deh pertanyaan. Terakhir ini untuk Prof Iris, tapi kalau Mas Firza bisa menambahkan silakan banget Prof. Kalau nanti ya, saya nggak tahu berapa tahun lagi. Apabila misalnya sudah eradikasi, ya kita bilang eradikasi kayak polio kan di Afrika sudah eradikasi, ini udah eradikasi. Apakah berarti kita tidak memerlukan protokol kesehatan ataupun kita tidak perlu vaksin tahunan lagi? Kalau eradikasi, kalau kita ngomong eradikasi seperti cacar variola itu sekali udah eradikasi seumur hidup tidak perlu lagi vaksinasi. Yang namanya eradikasi itu tidak perlu vaksinasi, sudah lenyap dari muka bumi. Ya, tetapi eradikasi harus seluruh dunia. Ya, karena kalau nanti kita keluar ke negara lain ya masih ada si tante COVID masih ada di situ. Jadi halo, ketemu lagi ntar dia gitu ya. Jadi kita kalau eradikasi itu benar-benar harus lenyap dari muka bumi sehingga kita tidak perlu lagi divaksinasi. Kayak cacar udah nggak ada lagi vaksinnya sekarang. Dekat Dr. Edward Jenner yang luar biasa, sehingga yang mukanya bopeng-bopeng. Ya saya dulu masih kecil masih ada dicacar di paha atas ya, masih ada bekasnya gitu ya, orang zaman dulu ketahuan. Terus ya udah eradikasi udah nggak ada lagi sekarang. Ya kita harapin sih gitu juga ya, COVID-19 betul-betul bisa eradikasi. Ini sangat menakutkan penyakitnya. Itu sih ya. Jadi ibaratnya sama seperti penetapan pandemi oleh WHO, untuk penetapan eradikasi pun kita masih nantinya harus ibaratnya disahkannya oleh WHO juga ya. Iya. Ini masih lama loh pandemi kita, masih
Paling tidak 2 Prof. tahun. Wah ini Prof, 2 tahun Prof. Paling tidak. Vaksin merah putihnya baru tahun depan. Iya Prof, Kita masih ini 170 juta orang, usah 80 ya, kalau 70% herd immunity, bayangkan. Negara kepulauan, nah, dengan banyak protokol kesehatan yang begini, coba gimana ya Iya, di Jakarta. Aduh, serem ya, saya keluar ke jalan kok pada nggak pakai masker, serem Ya. banget. Nggih. Serem. Iya, itu nampaknya tidak cuma terjadi di 1-2 wilayah Indonesia, tapi nampaknya di tiap 1-2 meter wilayah Indonesia tepatnya. Iya. Ya, oke, dengan itu tadi pertanyaan diskusi terakhir ya. Semoga mungkin yang nanti yang belum sempat nanya ya gimana dong, harusnya nanya ya tadi mumpung ada 2 narasumber kita yang luar biasa ini. Ya, tapi untuk sebagai ini wrap up aja, kesimpulan akhir aja ya, memang terkait vaksin ya memang jangan takut vaksin. Entah itu karena komorbid atau misalnya karena kemakan hoax teman gitu ya. Kita di fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan vaksin, pada faktanya ada dokternya, ketika datang diperiksa, dan kalau misalnya takut, aduh aku habis vaksin takut panas, takut nyeri, takut, atau mungkin yang paling heboh kalau misalnya dia alergi bisa sampai beruntusan, sesak nafas. Nah, faktanya adalah memang berdasarkan Kementerian Kesehatan juga di tiap tempat yang menyelenggarakan vaksin itu harus sudah sedia peralatan untuk pertolongan pertama pada reaksi-reaksi alergi ataupun yang menangani efek simpang dari pemberian vaksin sendiri. Jadinya insya Allah aman lah kalau vaksin ini sudah berjalan sekian lama, dan Januari BPOM juga sudah ACC, jadi jangan takut kalau buat vaksin. Kemudian juga jangan ini, balik lagi ke bahasan yang pertama, jangan kemakan hoax, entah itu dari teman, grup keluarga, mungkin pacar gitu ya, itu harus diperhatikan sumbernya siapa, ini dari mana sih data ini, cerita ini dari mana, gambar ini, infografik ini asalnya dari mana, itu yang harus kita perhatikan. Dan juga yang harus, kita kan sebagai ibaratnya kan orang-orang yang melek teknologi ya, kita orang-orang yang melek teknologi, kita bisa Instagram, Twitter, Facebook, and now Clubhouse gitu ya. Kita bisa selain kita pada sore hari ini kita sudah dikasih tahu nih dasarnya vaksin kayak gini, kita juga udah diajarin sama Mas Firza gimana sih caranya milih berita yang bagus. Kalau kamu yakin, kalau teman-teman yakin nih, wah ini beritanya valid nih, beritanya oke, sumbernya jelas, tidak aneh-aneh gitu ya, ibaratnya tidak melawan logika. Kita bisa loh mempercepat biar pandemi ini nggak lama-lama dengan tidak nakut-nakutin orang. Gimana caranya? Info yang kamu punya itu, yang bagus itu share juga ke temanmu yang lain, dan ajarin juga teman-temanmu buat cari info yang benar, dan biar nggak makan hoax lagi. Oke, mungkin itu aja sih wrap up-nya dari saya. Saya kembalikan kembali kepada kepada MC. Oke, terima kasih banyak Udo Raka. Sama-sama. Infonya, wow, untuk aku yang selama ini overwhelmed dengar berita-berita tentang COVID, dapat pencerahan banget. Terima kasih semua infonya. Nah, sebelumnya mungkin kita mau foto bareng dulu nih. Oke. Ayo kita pose dulu untuk yang nge-stream sudah siapkah? Ini bisa ngedapetin cam juga audiensnya, teman-teman semuanya. Oke, udah ready? Aku hitung ya. 1, 2, 3. Oke, kita berapa kali foto ini? Boleh dibantu tim 2 kali? Oke, satu kali lagi ya. 1, 2, 3. Oke, udahan? Aman? Thank you. Oke, terima kasih banyak teman-teman FM Instem. Terima kasih banyak Prof. Iris. Terima kasih banyak Mas semuanya. Yes, Terima kasih. Terima kasih, Firza. Oke.
Sampai ketemu lagi. Ya, izin pamit Prof. Iris. Saya juga Dr. pamit Raka, ya. See Ya, you. terima kasih Mbak banyak. Ica, Mbak Putri. Ya. Ya. Pamit. Terima kasih banyak Prof. Sehat. Iris. Terima kasih banyak Mbak Ica, Mbak Sama-sama. Putri. Nah, Karena sekarang kita mau pengumuman giveaway dulu nih. Untuk yang kemarin udah join giveaway-nya, kita mau pilih dulu pemenangnya. Pemenangnya harus hadir di sini ya. Oke, kita acak dulu siapa pemenang pertama. Ihsan Tuy. Adakah di sini? Ada Kak. Oke. Selamat Mas Ihsan. Dan satu lagi, Terima Natali. kasih.